Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anakku kelas 11, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sri Prihati, di channel Sri Prihati Math. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagian dari transformasi geometri. Transformasi geometri ada 4 macam. Yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Yang pertama yaitu tentang translasi atau pergeseran. Matematika wajib SMA kelas 11. Gambar-gambar berikut adalah contoh-contoh dari penggunaan translasi di kehidupan sehari-hari, yaitu pergeseran, pergerakan atau jalannya seseorang, atau di sini adalah grup drum band, misalnya untuk ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kemudian ini adalah papan catur, juga demikian. Ini adalah perpindahan atau pergeseran dari segitiga ABC, digeser ke kanan, ke atas, begitu. Ini adalah beberapa contoh tentang penggunaan dari translasi atau pergeseran. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menentukan bayangan sebuah titik oleh translasi T. Yang kedua, siswa dapat menentukan bayangan titik oleh komposisi translasi. Yang ketiga, siswa dapat menentukan bayangan sebuah kurva oleh sebuah translasi T. Yang keempat, siswa dapat menentukan bayangan kurva oleh komposisi translasi. Bagaimana untuk mempelajari tentang tujuan pembelajaran kali ini? Mari kita lihat, kita simak materi atau pembahasan tentang translasi berikut. Rumus translasi yang pertama, jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh TAB menghasilkan bayangan yaitu titik A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan A aksen, X aksennya adalah X ditambah A, Y aksennya adalah Y ditambah B. Jadi tinggal menambahkan saja. Jadi ini titik awalnya A, X, Y. Kalau ditranslasikan oleh TAB, maka X aksennya adalah menjadi X ditambah A, Y aksennya adalah Y ditambah B. Kalau ditulis dalam bentuk matrik akan menjadi bahwa bayangannya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan XY. XY ini ditambah dengan translasinya yaitu AB. Ini ingat pada operasi penjumlahan dua matrik. Jadi ini nanti adalah X ditambah A, yang ini adalah Y ditambah B. Jadi X aksennya adalah X ditambah A sama dengan ini, Y aksennya adalah Y ditambah B sama dengan ini. Oke, itu adalah penulisan bayangan sebuah titik jika ditranslasikan oleh AB dalam bentuk mendatar dan atau titik dalam bentuk matriks. Yang kedua, jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T1AB menghasilkan bayangan yaitu titik A aksen, X aksen, Y aksen, yaitu sama dengan tadi. A aksennya adalah X ditambah A, Y ditambah B, dilanjutkan oleh translasi T2 yaitu CD akan menghasilkan bayangan
bayangan keduanya diberi nama A2 aksen. Kalau tadi bayangan pertamanya A aksen, bayangan keduanya adalah A2 aksen dengan koordinatnya namanya, kalau ini tadi X aksen Y aksen, untuk A2 aksen berarti X2 aksen Y2 aksen, atau sama dengan X2 aksen A2 aksen sama dengan, jadi X2 aksennya adalah sama dengan ini ditambah ini, yaitu X ditambah A ditambah C. Kemudian Y2 aksennya adalah sama dengan ini ditambah ini, yaitu Y ditambah B ditambah D. Atau kalau ditulis dalam bentuk matriks akan menjadi X2 aksen Y2 aksen sama dengan XY ini ditambah AB yaitu T1 ditambah dengan CD yaitu T2 sama dengan X ditambah A ditambah C, sama dengan yang Y aksennya adalah Y ditambah B ditambah D. Jadi X2 aksennya adalah sama dengan X ditambah A ditambah C. Y2 aksennya adalah sama dengan Y ditambah B ditambah D. Ini nomor 3-nya tipe ya. Selanjutnya, untuk memahami rumus transaksi berikut, maka kita akan menggunakannya dalam contoh-contoh soal berikut. Contoh 1. Tentukan bayangan titik A5, -1 jika ditranslasikan oleh T2 -3. Mudah ya, tinggal menjumlahkan saja. Bayangan titik A5, -1 jika ditranslasikan oleh T2 -3 adalah A aksen namanya bayangannya. X aksen ini harusnya X aksen ya, bukan X2 aksen, Y aksen, dimana X aksennya itu adalah 5 ditambah 2 ya. Y aksennya adalah -1 ditambah -3 atau ditambah negatif berarti dikurangi 3, sehingga A aksennya adalah 5 ditambah 2 adalah 7, -1 dikurangi 3 adalah -4. Jadi bayangan titik A5, -1 jika ditranslasikan oleh T2 -3 adalah, ini tinggal jumlahkan, 5 tambah 2, 7, -1 ditambah -3 adalah -4. Atau kalau ditulis dalam bentuk matrik, maka X aksen Y aksen sama dengan 5 -1 ditambah 2 -3 yaitu sama dengan 7 -4. Jadi A aksennya adalah 7, -4. Tergantung nanti soalnya dalam bentuk apa ya, kalau dalam bentuk matrik ya matrik. Contoh yang kedua, tentukan nilai A dan B jika titik A -3, -6 ditranslasikan oleh TAB menghasilkan bayangan titik A aksen 1,11. Jadi ini dibalik, kalau tadi diminta menentukan A aksennya, bayangannya, nah sekarang diminta untuk menentukan translasinya. Oke ya, berarti -3 ditambah A ini bayangannya sama dengan 1 ya, dan -6 ditambah B sama dengan 11. Nah kita akan cari A dan B nya, sehingga A sama dengan 1 ditambah 3 adalah 4, B nya adalah 11 ditambah 6 adalah 17. Nah, jadi ketemu A nya adalah 4, B nya adalah 17. Contoh yang ketiga, tentukan bayangan titik A2, -1
jika ditranslasikan oleh T134 dilanjutkan oleh translasi T2 negatif 2 0 dengan cara yang sama ya, tinggal menjumlahkan saja sehingga diperoleh bahwa A harusnya ini A2 aksen ya, A2 aksen sama dengan X2 aksen, Y2 aksen sama dengan A2 aksen. Ini harusnya bisa kadang-kadang di beberapa soal jawabannya dalam bentuk aksen, ada juga yang demikian ya. Ini tinggal menambahkan 2 ditambah 3 ditambah negatif 2 ya, itu adalah 5 dikurangi 2 adalah 3, lalu yang Y2 aksennya adalah negatif 1 ditambah 4 ditambah 0, itu adalah 3. Oke, selanjutnya contoh yang keempat, tentukan bayangan garis. Nah ini pada garis ya, kalau tadi adalah pada translasi pada titik, sekarang adalah translasi pada garis. Garis G, 3X ditambah 4Y dikurangi 15 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh T24. Bayangannya akan menjadi bagaimana? Kita misalkan bahwa sebuah titik X, Y itu terletak pada garis ini ya, sehingga kalau kita translasikan oleh T27 maka X aksennya akan menjadi X ditambah 2, seperti kita mentranslasikan titik X Y biasa yang tadi ya, jadi X ditambah 2 ini. Nah nanti kita akan mengganti X ini menjadi X sama dengan ya, sehingga ini kita pindah ke sebelah kiri menjadi X aksen dikurangi 2 sama dengan X. Nah nanti X nya ini kita gantikan ke sini karena X Y yang di sini adalah memenuhi di garis G. Kemudian Y aksennya berarti sama dengan Y ditambah 7 ini, sehingga kalau Y aksen 7-nya dipindah ke ruas sebelah kiri maka menjadi Y aksen dikurangi 7 sama dengan Y. Nah Y ini nanti akan kita gantikan ke garis ini, ke persamaan garis ini ya. Nah kita tulis persamaan garis G nya yaitu 3X ditambah 4Y dikurangi 15 sama dengan 0 dengan mengganti X-nya menjadi X aksen dikurangi 2, Y-nya adalah Y aksen dikurangi 7, maka itu namanya adalah G aksen, yaitu bayangan garis G. Oleh translasi T kita beri nama G aksen. Sehingga 3 X-nya diganti ini X aksen dikurangi 2 ditambah 4, Y-nya kita ganti dengan ini Y aksen dikurangi 7 dikurangi 15 sama dengan 0. Kemudian kita uraikan, kita kalikan 3X aksen dikurangi 6 ditambah 4Y aksen dikurangi 28 dikurangi 15 sama dengan 0. 3X aksen ditambah 4Y aksen negatif 6 dikurangi 28 dikurangi 15 adalah sama dengan dikurangi 49 ya, sama dengan 0. Nah untuk selanjutnya X aksennya diganti X ya. Jadi G aksennya adalah sama dengan 3X ditambah 4Y dikurangi 49 sama dengan 0. Jadi bayangan garis G 3X ditambah 4Y dikurangi 15 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh T27 akan menghasilkan bayangannya namanya adalah garis G aksen, yaitu persamaannya 3X ditambah 4Y
dikurangi 49 sama dengan 0. Nah, ini sebetulnya ada cara cepatnya. Kalau tadi adalah cara teoritisnya, jadi biasa, agak panjang. Kita bisa menggunakan cara cepatnya. Jadi garis G ini tadi 3X ditambah 4Y dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, ini kalau di sini nanti kan menjadi X ditambah 2. Maka kalau mencari bayangannya menjadi kalau ditambah menjadi, kalau plus menjadi min atau dikurangi, kalau min nanti menjadi plus ya, sehingga X yang ini menjadi X ditambah 2, Y nya menjadi X nya menjadi X dikurangi 2 karena ini plus ya, X nya menjadi X dikurangi 2, Y nya adalah menjadi Y dikurangi 7 karena di sini plus. Nanti kalau min berarti ditambah, jadi kebalikannya, dikurangi 15 sama dengan 0. Kita kalikan 3X dikurangi 6 ditambah 4Y dikurangi 28 dikurangi 15 sama dengan 0. Kita sederhanakan, 3X ditambah 4Y dikurangi 49 sama dengan 0. Menjadi lebih cepat bukan? Oke ya, jadi cara cepatnya adalah demikian. Kalau ditambah menjadi dikurang, kalau dikurang menjadi ditambah. Oke, contoh yang kelima selanjutnya. Garis L jika ditranslasikan oleh T negatif 21 akan menghasilkan bayangannya namanya adalah L aksen, yaitu 2X dikurangi 3Y ditambah 7 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis L. Ini kalau kita kerjakan secara biasa ya, seperti tadi, X aksen itu kan sama dengan X ini dikurangi 2 ya, X dikurangi 2, sehingga seperti cara yang pertama tadi yang biasa, belum cara cepat ya, sehingga X aksen ditambah 2 sama dengan X. Nanti X nya kita ganti ke persamaan L yang semula. Y aksen berarti sama dengan Y ditambah 1, jadi Y aksen dikurangi 1 sama dengan Y. Nah, kita misalkan persamaan garis L itu adalah sama dengan PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Persamaan garis kan seperti ini ya. Kalau biasanya AX plus BY plus C sama dengan 0, karena ini tadi A, B sudah kita gunakan dalam T, maka kita pakai yang lain ya, yaitu PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Nah, X nya seperti tadi teori yang pertama ya, konsepnya yang pertama, X nya kita ganti ini, X aksen ditambah 2, Y nya kita ganti ini ya, sehingga ini P X aksen ditambah 2 ditambah I, Y aksen dikurangi 1 sama ditambah R sama dengan 0. Lalu kita uraikan, PX aksen ditambah 2P ditambah Q Y aksen dikurangi Q ditambah R sama dengan 0. Sehingga P, nah selanjutnya X aksennya kan dihilangkan seperti tadi ya. PX ditambah QY ditambah 2P dikurangi Q ditambah R sama dengan 0. Nah, sedangkan ini tadi diketahui bahwa bayangannya L aksen itu adalah sama dengan 2X dikurangi 3Y ditambah 7 sama dengan 0. Sehingga kalau kita tulis di sini, ini bayangannya adalah ini, itu sama dengan ini. Oke, jadi bisa kita tentukan P-nya berapa. Jadi otomatis kan yang di depannya X ini sebagai P-nya. Jadi P-nya sama dengan 2. Yang di depannya Y berarti sebagai Q-nya, maka Q sama dengan negatif 3. Nah, yang ini, yang konstanta ini adalah sama dengan 7. Berarti 2P dikurangi Q ditambah R sama dengan 7.
Oke, P-nya tadi adalah ketemu 2, maka kita ganti 2 kali 2 dikurangi Q-nya adalah ketemu negatif 3 ditambah R sama dengan 7. Sehingga 4 ditambah 3 ditambah R sama dengan 7, maka R sama dengan 7 dikurangi 7 adalah 0 ya. Nah, setelah ketemu R-nya 0, nah kita masukkan ke ini tadi persamaan samaan L yang kita tulis PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0 dengan mengganti P-nya adalah 2, Q-nya adalah negatif 3 dan R-nya adalah 0. Maka persamaan L yang kita cari adalah sama dengan 2X dikurangi 3Y sama dengan 0. Jadi nanti garis ini kalau ditranslasikan oleh T negatif 21 nanti akan menghasilkan L aksennya ini. Anda bisa mencobanya ya untuk membuktikannya. Oke, kita lanjut. Tadi caranya kan panjang ya, seperti tadi yang kita ulas itu. Nah, kalau kita kerjakan dengan menggunakan cara cepat, yaitu demikian. Jadi bisa, kalau tadi itu kalau diketahui L lalu mencari L aksen atau diketahui sebuah garis, mencari bayangannya oleh sebuah translasi T, maka kalau plus diganti min, min diganti plus. Tapi kalau dibalik, diketahui translasinya, diketahui bayangan garisnya, lalu diminta untuk menentukan garis semula, maka bagaimana tandanya adalah tetap. Jadi X-nya diganti dengan X min 2 ini. Lalu Y-nya diganti oleh Y plus 1 ini. Ditambah 7 sama dengan 0. Mudah kan ya? Jadi 2X dikurangi 4 dikurangi 3Y dikurangi 3 ditambah 7 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan akan menjadi 2X dikurangi 3Y sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan yang tadi ya, yang cara biasa ketemunya adalah yaitu ini ya tadi 2X dikurangi Y sama dengan 0. Nah, kalau menggunakan cara cepat hanya 4 baris, ketemunya adalah 2X dikurangi 3Y sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh yang ke-6 ya. Contoh yang ke-6. Tentukan bayangan garis G 2X ditambah 3Y dikurangi 5 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh T1, jadi ini komposisi translasi sebuah kurva. Kalau tadi ada komposisi translasi sebuah titik, yang ini adalah komposisi translasi oleh untuk sebuah kurva atau garis. T1 nya adalah 1 negatif 2 dilanjutkan oleh T2 nya adalah negatif 3 1. Jadi X2 aksennya kan tinggal jumlahkan ya, yaitu X tadi kalau titiknya adalah XY berarti X ditambah 1 dikurangi 3 ini, maka X2 aksennya sama dengan X dikurangi 2. Nah, sedangkan kita nanti akan mengganti X ini, sehingga X2 aksen ditambah 2 sama dengan X. Nah, sekarang untuk yang Y2 aksen berarti sama dengan Y dikurangi 2 ditambah 1. Y2 aksen sama dengan Y dikurangi 1. Y2 aksen ditambah 1 sama dengan Y. Nah, sehingga nanti X-nya, X ini kita ganti dengan ini, Y ini kita ganti dengan ini. Nah, ini secara teorinya ya, secara konsepnya. Jadi G yang persamaannya 2X ditambah 3Y dikurangi 5 sama dengan 0. X-nya kita ganti X2 aksen ditambah 2, nanti aksennya kan dihilangkan di akhirnya. Ini kita mulai menghilangkannya dari awal boleh ya. Diganti X plus 2 berarti nanti Y-nya diganti Y
Y plus 1. Ini dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga 2X ditambah 4 ditambah 3Y ditambah 3 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi 2X ditambah 3Y ditambah 7 dikurangi 5 adalah 2 sama dengan 0. Jadi bayangan garis G 2X ditambah 3Y dikurangi 5 sama dengan 0 oleh translasi T11 negatif 2 dilanjutkan translasi T2 negatif 31, bayangannya adalah G2 aksen 2X ditambah 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya koordinat bayangan P 4, negatif 3 oleh translasi TAB menghasilkan P aksennya adalah negatif 1, 6. Tentukan bayangan garis H 2X dikurangi Y ditambah 10 sama dengan 0 oleh T ini tadi. Jadi kita akan mencari T-nya ya. Nah, berarti 4 ini ditambah A itu sama dengan ini, negatif 1 ya bayangannya. Sehingga diperoleh A-nya adalah sama dengan negatif 5. Lalu negatif 3 ditambah B sama dengan 6, maka B-nya sama dengan 9. Jadi T-nya adalah sama dengan negatif 5, 9. Berarti untuk menentukan bayangan garis H, nah kita gunakan cara cepatnya ya, seperti tadi, masih ingatkan ya. Jadi X-nya kita ganti, kalau ini kalau ini negatif maka diganti plus ya. Kalau ini positif diganti min atau dikurangi. Jadi sebaliknya. Sehingga 2X plus 5 dikurangi Y min 9 ditambah 10 sama dengan 0. Sehingga 2X ditambah 10 dikurangi Y ditambah 9 ditambah 10 sama dengan 0. Sehingga 2X dikurangi Y, 10 ditambah 9 ditambah 10 adalah 29 sama dengan 0. Jadi bayangan garis H 2X dikurangi Y ditambah 10 sama dengan 0 oleh T, T-nya adalah ini AB, dimana P 4 negatif 3 kalau ditranslasi oleh AB hasilnya P aksen negatif 1, 6. Bayangannya adalah H aksen 2X dikurangi Y ditambah 29 sama dengan 0. Oke, bagaimana? Semoga bisa dipahami ya. Semoga paham, jelas. Jika masih belum jelas atau belum paham bisa berulang-ulang kali menonton dari awal sampai akhir. Nanti bisa Anda lanjutkan dengan memperlancar keterampilan untuk mengerjakan beberapa soal latihan berikut ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.